Mahkamah Konstitusi atau MK menemukan kejanggalan tanda tangan pemohon pada sidang perbaikan permohonan perkara yang digelar pada Rabu 13 Juli 2022 lalu. Adapun sidang ini terkait uji material aturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kejanggalan itu ditemukan oleh panel hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Eni Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmik Pevoek. Adapun sidang ini terkait uji material aturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sidang perbaikan permohonan perkara tersebut bernomor 66-PUU-XX-2022. Penggugat merupakan mahasiswa hukum. Awalnya para pemohon menjawab bahwa tanda tangan mereka itu asli. Bahkan mereka menegaskan kalau tanda tangannya berupa tanda tangan digital. Akan tetapi jawaban para pemohon yang terkesan menyembunyikan sesuatu, Hakim Arief pun memperingatkan bahwa akan diproses kepada pihak kepolisian jika ditemukan adanya tanda tangan palsu. Setelah diperingatkan Hakim, salah seorang pemohon bernama Huriah Aina Mardiah akhirnya menjelaskan perihal tanda tangan rekan-rekannya itu. Ia mengatakan dari 6 pemohon, sebanyak 2 pemohon tidak menandatangani perbaikan permohonan tersebut. Dengan pengakuan itu, pemohon meminta maaf kepada panel hakim. Setelah mempertimbangkan lebih jauh, panel hakim MK memberikan pilihan pemohon agar para pemohon mencabut permohonannya. Kendati begitu, Arief mempersilahkan para pemohon untuk kembali mengajukan permohonan dengan dilengkapi oleh tanda tangan yang asli. Para pemohon pun menyatakan siap mencabut permohonannya. Selanjutnya, panel hakim meminta para pemohon secara resmi mencabut permohonan di depan persidangan dan mengajukan surat resmi untuk mencabut permohonan. Adapun dalam uji material Undang-Undang IKN ini, para termohon terdiri dari M. Yuhikul Haka Gunadi pemohon 1, Huriah Aina Mardiah pemohon 2, Akas Depri Aryando pemohon 3, Raffi Muhammad pemohon 4, Dea Karisna pemohon 5, dan Nanda Triswa Hardianto pemohon 6. Mereka selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung mendalilkan sebagian frasa dan kata dalam Pasal 5 Ayat 4, Pasal 9 Ayat 1, dan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang IKN bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Menurut para pemohon, pasal-pasal tersebut telah mencederai demokrasi dan tidak menghargai reformasi sebagai sejarah bangsa, menimbulkan kerugian nyata bagi para pemohon khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang pada dasarnya memiliki hak politik, hak ikut serta dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih atau dipilih. Para pemohon menilai penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan juga kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Hal itu sebagaimana asas demokrasi menjamin semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara. Para pemohon beranggapan masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan adanya Pasal 9 Ayat 1 dalam Undang-Undang IKN, hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang 1945. Untuk itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan pasal-pasal tersebut dan menyatakan pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.